Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kabarnya? Pada hari ini dalam kebaktian penyegeran iman, mari kita sama-sama bersyukur dan memuliakan nama Allah, pencipta dan pemelihara hidup kita. Dengan berdiri, mari naikkan mazmur baginya. Puji Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Marilah dengan penuh sukacita kita naikkan pujian bersama dengan keluarga yang dekat dan jauh, bersama dengan kawan-kawan. Marilah satukanlah hati dan nyanyikan nyanyian gembira memuliakan nama Allah. Saudara-saudara, untuk memulai ibadah kita dengan tetap bangkit berdiri, mari kita nyanyikan Mari Kawan Nyanyi Gembira medley Satukanlah Hati Kami. Mengikuti bunyi lagunya, mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengar.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di sini untuk melakukan ibadah kami pada hari ini. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Bukalah hati kami dan berkatilah kami agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sungguh kita bersyukur kepada Allah atas pertolongan dan pemeliharaannya. Kita mendapatkan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah segala keterbatasan yang kita miliki dan rasakan saat ini, kiranya jiwa kita tetap terbuka untuk senantiasa menyambut kasih Allah dalam hidup kita. Kita pun bersyukur dalam bulan keluarga tahun ini, kita masih bisa berjumpa walaupun secara virtual. Dalam kebaktian penyegaran iman tahun ini, bersama dengan kelompok muda GKI Serang, yaitu remaja, pemuda, dan dewasa muda, serta seluruh keluarga-keluarga GKI Serang, kita bersekutu merayakan kasih Allah kepada setiap kita. Kebaktian penyegaran iman tahun ini mengangkat sebuah tema, yaitu mauku atau mau orang tuaku. Melalui tema ini, kita kembali menengok relasi kita bersama dengan keluarga kita. Tidak dapat dipungkiri, seringkali di dalam keluarga terjadi konflik karena perbedaan pendapat dan keinginan. Tidak jarang perbedaan tersebut dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perpecahan yang berujung saling menyakiti. Dalam kebaktian penyegaran iman kali ini, kiranya setiap keluarga bisa membuka diri untuk memahami bahwa Allah merahmati setiap keluarga dengan cinta kasih yang berlimpah. Oleh sebab itu, kiranya melalui ibadah hari ini, setiap keluarga dapat bertumbuh sebagai keluarga tangguh dan beriman sungguh. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Allah, berdiam dan memperhatikan hidup kita di dalam Kristus Yesus yang menjadi kepala dan pemimpin setiap keluarga. Teman-teman, mari kita menyanyikan pujian Ajarku Berdiam. Dengan hati-hati
Kehidupan kita sebagai manusia yang lemah dan terbatas tentu tidak terlepas dari segala perbuatan yang menyakiti Allah dan sesama. Marilah dengan penuh kerendahan kita menghadap Allah, membawa segala kelemahan kita kepadanya. Selidikilah kami ya Allah. Kami sujud menghadap-Mu, membawa segala perbuatan dosa yang telah kami lakukan kepadamu. Seringkali dalam hidup ini, kami lupa akan cinta kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami saling menyakiti antar sesama anggota keluarga. Kami melukai orang-orang di sekitar kami. Dan terlebih lagi, kami mengecewakan hati-Mu. Selidikilah hati kami, ya Allah. Bapa, kami pun seringkali mementingkan kepentingan pribadi kami hingga melupakan kepentingan orang lain. Terkadang kami terjebak dalam hawa nafsu dan keegoisan diri yang membawa kami pada perbuatan dosa. Kami pun membawa segala dosa-dosa yang kami naikkan dalam doa-doa pribadi kami. Ya Allah, Sang Sumber kasih dan cinta, ampunilah segala perbuatan dosa kami, pulihkanlah hidup kami, dan bentuklah kami agar kami boleh menjadi umat-Mu yang setia kepadamu. Selidikilah seluruh hidup kami ya Allah, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara terkasih dalam Kristus, dengan berdiri kita menyambut berita anugerah yang disampaikan bagi setiap orang yang telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Firman Allah menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Mari kita nyanyikan salam damai sambil memberikan salam damai dengan sekitar kita. Kiranya damai sejahtera hadir dalam hidup kita bersama dengan Allah. Kini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Berilah hati dan pikiran kita kepada Allah untuk dibentuk menjadi umat yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita meminta Tuhan untuk menjadikan hati kita seperti hati-Nya untuk melakukan tugas dan rencananya. Jemaat terkasih, mari kita menaikkan pujian, berikan ku hati.
Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Sang Sumber Cinta Kasih, kami bersyukur atas rahmat dan cinta Tuhan yang Tuhan hadirkan bagi kami. Sehingga di tengah masa pandemi ini kami tetap dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kami bersyukur untuk bulan keluarga yang boleh kami rayakan. Mengingatkan kami bahwa kami bukan sekedar sebagai sebuah individu, tetapi kami adalah bagian dari komunitas. Dan komunitas terkecil kami adalah keluarga. Tuhan menolong dan memberkati kami yang hari ini akan membaca dan merenungkan bagian Alkitab. Biarlah kiranya dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami dimampukan untuk terus memaknai firman Tuhan di tengah keseharian kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari dua bagian, dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, dilanjutkan dengan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga ditulis demikian. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kita lanjutkan dengan Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ditulis demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, pengaruh media sosial itu rupanya tidak mengenal batasan. Media sosial tidak hanya digandrungi oleh kawula muda, namun juga bisa merambah sampai ke orang-orang yang lanjut usia. Lembaga riset Halifax Digital Home Index melakukan survei terhadap lebih dari 2.000 responden. Hasilnya 32% pengguna internet yang berusia 16 tahun sampai dengan 34 tahun mengaku menghapus akun Facebook mereka. Kenapa? Karena rupanya orang tua mereka pun menggunakan Facebook. Jadi anak-anak ini, orang-orang usia 16 sampai 34 tahun tidak mau berkawan dengan orang tuanya di media sosial. 1 dari 10 remaja kemudian mengaku beralih ke media sosial yang lain. Kalau sebelumnya mereka menggunakan Facebook, lalu kemudian ketika orang tua ikut menggunakan Facebook, mereka beralih. Ada yang main Twitter, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Nah, cilakanya sekarang kalau saya melihat tayangan TikTok dan sebagainya, banyak juga orang tua ya, emak-emak, bapak-bapak yang juga main TikTok, main Instagram, bahkan main Twitter. Kalau Twitter biasanya kemudian komen-komen lalu menyebabkan tweet war ya, berantem lah di media sosial. Persoalannya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada apa dengan relasi orang tua dan anak? Sehingga anak kemudian memilih untuk menutup akun media sosial mereka ketika orang tua juga memiliki akun media sosial yang sama. Ada persoalan apa di dalam kehidupan kita? Samar-samar Ivan Turgenev memberikan jawaban
dalam sebuah novelnya yang terkenal yang berjudul Ayah dan Anak. Ivan Turgenev membuat garis tegas di dalam novel itu antara orang tua dengan anak. Ada sosok ayah yang mewakili prototipe orang tua yang udik tapi penuh perhitungan, yang cemas namun toh juga menaruh harapan. Lalu anak muda ditampilkan dalam satu sosok tokoh yang bernama Basarov. Satu tipikal anak muda yang terengginas, yang cekatan, yang progresif, berpikir maju. Pikiran dan gerak-geriknya mewakili sepotong yang dikatakan oleh Ivan Turgenev sebagai makhluk revolusi. Dalam salah satu bagian novel ini, sang ayah tidak mengerti bahwa dunia ini sudah berubah di luar sana. Sang ayah hanya berpikir bagaimana bisa membuat tanah pertanian itu subur dan menghasilkan hasil yang baik, bisa dipanen untuk hidup sehari-hari. Maka ketika ada satu kejadian dalam novel itu, ketika sang bibi, adik dari sang ayah sakit, maka sang ayah ini pergi ke kebun untuk mencari rumput, lalu merendam rumput itu untuk menyembuhkan demam sang adik. Sementara Basarov ingin kalau orang sakit itu penyakitnya dideteksi, si bibi dibawa ke dokter lalu minum obat dan menjadi sembuh. Saudara sekalian, di novel ini ditampilkan bagaimana sosok ayah dan sosok Basarov ini bertengkar, bahkan untuk hal-hal yang nampaknya sepele. Dalam pandangan Basarov, ayah adalah orang yang tidak mau berubah. Dia kekeh, dia keras kepala. Sementara dalam pikiran sang ayah, Basarov ini adalah orang yang tidak tahu adat, tidak kenal sopan santun. Dua-duanya memakai kacamata yang berbeda dalam memandang sebuah situasi. Maka kedua generasi ini berbenturan. Saudara sekalian, rasanya kisah dalam novel Ayah dan Anak ini juga acap kali terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada banyak gesekan yang terjadi antara orang tua dengan anak. Mungkin masalah memilih jurusan. Orang tua menginginkan anaknya masuk fakultas-fakultas tertentu, yang mungkin dulu sang orang tua nggak bisa masuk fakultas itu. Orang tuanya pengen jadi dokter, dia nggak bisa jadi dokter, maka dia menyuruh sang anak untuk masuk ke fakultas kedokteran. Maka timbul sebuah gesekan. Atau mungkin ada gesekan antara orang tua dengan anak gara-gara masalah pacar. Orang tua tidak mengizinkan pacar, atau kalau punya pacar ada hal-hal tertentu yang kemudian harus ditaati. Terjadi gesekan ketika bicara pasangan hidup. Ketika orang tua memberikan garis tegas bahwa pasangan hidup itu harus berasal dari suku ini, suku itu, dan suku ini. Ada gesekan jam malam dan sebagainya. Ada banyak sekali gesekan dalam hidup. Akibat gesekan ini maka yang terjadi adalah relasi menjadi renggang. Atau jika ada penerimaan, ya dengan penuh keterpaksaan. Sang anak kemudian mengikuti apa yang jadi harapan orang tua. Kuliah di fakultas yang tidak dia harapkan. Menyelesaikannya. Tetapi tentu saja ini menimbulkan luka di tengah kehidupan. Saudara sekalian, teks Filipi yang kita baca hari ini menjadi acuan bagi kita mengenai kesehatian di tengah relasi orang-orang yang mungkin punya sudut pandang yang berbeda di tengah kehidupan. Sebagaimana surat-surat Paulus di dalam bagian akhir selalu berisi nasihat. Surat kepada jemaat Filipi pun diakhiri dengan sebuah seruan untuk bertahan. Agaknya ada sebuah kekhawatiran dari Rasul Paulus melihat para pengajar sesat yang bermunculan di jemaat. Di Filipi pasal 3 ayat yang kedua, Paulus menyerukan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kekuatan bertahan itu bisa didapatkan ketika orang itu bersatu. Itu sebabnya para pemimpin umat yaitu Eudio dan Sintike dibantu oleh Sunsugos diminta oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan keteladanan kesehatian. Dikatakan di Filipi 4 ayatnya yang kedua, Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan.
Siapa Eudia dan Sintike? Saudara, kedua perempuan ini tidak mendapatkan penjelasan lanjut. Namun toh, rupanya mereka bekerja sama bersama dengan Paulus di dalam pekabaran Injil. Bagaimana cara mereka bekerja sama kita tidak tahu. Namun anggota jemaat Filipi tentu paham soal ini. Oleh karena itu Paulus tidak menerangkan hal ini panjang lebar. Mengapa Eudia dan Sintike dinasehati? Apa kesalahan mereka tidak dijelaskan di dalam perikop kita? Ya mungkin hanya perbedaan paham pribadi semata. Namun demikian, perbedaan paham pribadi pun dapat merusak hubungan mereka berdua. Bahkan bisa menghalang-halangi pekabaran Injil yang mereka layani. Oleh karena itu, Paulus meminta supaya mereka kemudian sehati sepikir di dalam Tuhan. Paulus meminta supaya Sunsugos menasehati mereka. Paulus menghadirkan Sunsugos, tokoh yang mungkin menjadi panutan jemaat di tempat itu. Yang pasti Sunsugos diminta Paulus supaya menolong, supaya kedua perempuan yang berkonflik ini bisa berdamai, menyelesaikan perselisihan atau salah paham di antara mereka, lalu keduanya berbalik, atau istilah Paulus sehati sepikir di dalam Tuhan. Saudara sekalian, disinilah pentingnya dialog. Dialog yang kemudian melibatkan afeksi di dalam percakapan. Lewat dialoglah cinta yang tepat akan dapat terwujud. Eudia dan Sintike mungkin punya silang pendapat. Mereka berbeda dalam beberapa hal. Namun kehadiran Sunsugos yang menjadi jembatan dialog akan meregakan ketegangan itu. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Bukankah acap kali kita memiliki silang pendapat di tengah kehidupan? Orang tua dengan anak, suami dengan istri, penatua dengan anggota jemaat dan sebagainya. Ada banyak silang pendapat yang kadangkala kemudian diakhiri dengan pertengkaran dan sakit hati. Kalau hari ini kita merenungkan satu tema, mauku atau mau orang tuaku. Tentu saja ini berangkat dari sebuah keadaan di mana kadangkala muncul pertengkaran karena masing-masing mempertahankan kehendaknya. Orang tua ingin A, anak ingin B, dan mereka tidak bisa bertemu. Sehingga muncul sebuah perselisihan. Namun teks yang kedua yang kita baca tadi menunjukkan kepada kita, sampai kapanpun seorang anak itu memiliki kewajiban untuk menghormati orang tuanya. Meskipun pendidikan anak punya pendidikan yang jauh lebih tinggi dari orang tua, punya jabatan yang tinggi, punya keberhasilan hidup yang jauh lebih besar, punya kemampuan, kekayaan yang luar biasa lebih dari orang tuanya. Tetapi seorang anak tetap harus menghormati orang tuanya. Dan menghormati orang tua merupakan suatu bentuk ungkapan kasih yang kita lakukan lewat kehidupan sehari-hari. Tentu dengan tidak menyakiti perasaan mereka dan melakukan apa yang baik bagi mereka. Teman-teman kaum muda, kita bisa tidak sepakat dengan pilihan orang tua. Kita bisa tidak suka dengan apa yang mereka lakukan, dengan cara mereka memberikan petuah kepada kita. Tetapi satu hal yang harus diingat, kita tetap harus hormat kepada mereka. Di dalam teks ditunjukkan ada perbedaan antara ayat 1 dengan ayatnya yang kedua. Di ayat yang pertama menggunakan kata taatilah. Hai anak-anak, taatilah. Ayat yang kedua menggunakan kata anak-anak, hormatilah. Ayat yang pertama diperuntukkan bagi anak-anak yang masih bergantung pada orang tuanya. Anak-anak yang secara umum mungkin masih sekolah, masih kuliah, belum bekerja dan sebagainya. Masih bergantung dengan orang tua, maka taatilah orang tuamu. Dan ayat yang kedua bicara hormatilah bagi mereka yang sudah dewasa. Yang mungkin sudah selesai kuliah, sudah bekerja, sudah menikah, sudah punya anak. Bahkan mungkin juga sudah punya cucu. Tetap hormatilah. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah sebuah perintah Tuhan dan sebuah kewajiban. Kita harus melakukannya dengan tulus, melakukan itu dengan sukacita, dengan rasa takut akan Tuhan. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah hormat itu bukan sebuah ketaatan buta, seolah-olah orang tua tidak pernah salah. Ada banyak percakapan kemudian ketika orang tua
berselisih paham dengan sang anak, orang tua mengatakan, ini yang terbaik buat kamu. Kamu akan tahu kalau nanti kamu sudah menjadi orang tua. Bayangkan saudara, kalimat-kalimat seperti ini sering muncul. Tapi mari kita lihat bahwa hormat kepada orang tua mau menunjukkan bahwa kita menghormati mereka, mengasihi mereka karena itu perintah Tuhan. Tetapi harus dicatat bahwa tidak selamanya orang tua itu selalu benar dan anak-anak selalu salah. Tidak selamanya orang tua itu punya sesuatu yang harus bisa diikuti, sementara anak-anaknya tidak bisa jadi teladan. Tidak seperti itu. Orang tua pun kadang memiliki sisi-sisi yang lemah. Di dalam kehidupan orang tua memang punya segudang pengalaman. Mereka sudah menjalani banyak hal. Tapi jangan lupa, di era modern seperti saat ini, ketika semuanya ada dalam genggaman, maka ilmu pengetahuan bisa dimiliki oleh anak-anak muda dengan cepat. Maka yang dituntut dari keduanya adalah sikap saling menghormati. Anak menghormati orang tua dan orang tua menghormati anak. Efesus pasal 6 ayat yang keempat menyatakan, dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini teks yang menarik, saudara-saudara. Ini teks yang sering dipakai oleh banyak anak sebagai alasan untuk mempersalahkan orang tua. Seolah-olah orang tua tidak boleh membuat mereka marah. Ini cara yang keliru. Ketika membaca ayat yang keempat, jangan lupakan 3 ayat yang di depan. Taati, hormati. Di mana kita tetap dituntut anak-anak untuk taat dan hormat kepada orang tua di dalam Tuhan. Maka ini menjadi sebuah keseimbangan yang penting. Orang tua bukan hanya menuntut penghormatan dan ketaatan dari anak-anak, tetapi orang tua pun diminta untuk jangan membangkitkan amarah dari anak-anak. Orang tua punya batasan dalam mendidik anak-anak, yaitu tidak boleh mendidik sampai membuat anaknya marah, sakit hati, dan tawar hati. Mendidik bukan sembarang mendidik, tetapi mendidik di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Di lain pihak, sang anak tetap dituntut untuk taat dan hormat kepada orang tua. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari keluarga, acap kali kita mengalami satu pola pendidikan yang salah, satu pola parenting yang tidak tepat, sehingga ketika muncul sebuah persoalan, kita baru merasakan akibatnya di masa yang akan datang. Waktu anak-anak masih kecil, bayi baru lahir, orang tua akan memberikan makanan, ada bubur, ada susu. Waktu berumur 1 tahun, anak-anak mendapat makanan yang lebih keras, yang jelas berbeda. Bayangkan kalau anak berumur 10 tahun dikasih makanan bubur seperti untuk bayi 1 tahun. Tentu makanan itu akan dilepeh, akan dibuang. Kenapa? Karena tidak ada kecocokan. Dan ini yang seringkali terjadi di tengah kehidupan orang tua dan anak. Ini memberikan satu ilustrasi bahwa orang tua mendidik anak ketika anak berusia 10 tahun atau berusia 15 tahun atau remaja, dididik dengan cara ketika mereka masih balita. Bayangkan saudara, ketika anak-anak tidak suka makanan, orang tua berpikir, kenapa anak-anak harus minta makanan yang enak? Kenapa tidak suka dengan makanan yang ini? Orang tua berpikir, kenapa sih kok tidak mau makan makanan yang disediakan orang tua? Sementara sang anak berpikir, kenapa makanan ini yang disajikan? Ada sebuah ketidakcocokan. Maka mari sebelum kita melihat mauku atau mau orang tuaku, mari kita lihat ke dalam kehidupan kita. Bagaimana pola asuh di dalam kehidupan kita selama ini. Dalam salah satu buku yang menarik, saudara, Gary Eso dan Anna-Marie Eso menuliskan tentang 4 tahap di dalam mendidik anak. Yang pertama adalah tahapan disiplin. Di dalam tahapan disiplin ini diberikan kepada orang atau anak berumur 0 sampai 5 tahun. Dalam usia 0 sampai 5 tahun, orang tua itu harus mendisiplinkan anak. Anak harus taat. Orang tua melatih dan mengajar anak untuk taat. Karena kalau tidak diajar untuk taat, maka lebih susah di kemudian hari. Bayangkan saudara, orang tua itu seringkali salah. Usia 0 sampai 5 tahun anak diminta untuk disiplin.
Tetapi di dalam kenyataannya di Indonesia, sebagian besar usia 0 sampai 5 tahun anak diberi kebebasan. Ketika anak masih kecil, anak diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Sehingga ketika dia remaja, ketika dia memilih, orang tua masih menganggap bahwa sang anak tidak bisa memilih. Dan ini sesuatu yang salah. Disiplin ditanamkan sejak umur 0 sampai 5 tahun. Lalu di usia 6 sampai 12 tahun anak sudah tidak diajar disiplin, tetapi di training. Orang tua melatih anak-anaknya, kalau tahap 1 itu disiplin, maka tahap kedua ini adalah soal dikasih tahu. Di usia 6 sampai 12 tahun anak itu dikasih tahu kalau ke gereja ini pakai baju ini. Maka anak ketika usia 6 sampai 12 tahun jangan disuruh memilih. Karena ketika disuruh memilih maka orang tua akan marah ketika pilihan itu tidak tepat dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Ketika anak usia 6 sampai 12 tahun diminta untuk memilih pakaian pergi ke gereja, orang tua menjadi marah karena tidak sabar sang anak memilih pakaian terlalu lama. Maka yang dilakukan adalah diberitahu bahwa kalau ke gereja menggunakan ini, kalau ke sekolah menggunakan ini dan sebagainya. Ketika umur 10 sampai 12 tahun anak sudah diberi kesempatan untuk memilih. Ketika anak dikatakan harus memakan sayur, maka dia bisa memilih sayur apa yang harus dia konsumsi. Ini adalah periode yang berbeda di dalam melatih anak. Ketika training, itu ibarat kita sebagai pelatih berada di dalam lapangan bersama dengan anak. Ketika anak salah menendang bola, maka kita berikan contoh menendang bola. Tetapi ketika anak sudah beranjak usia 13 sampai 18 tahun, sudah bukan bicara disiplin, sudah bukan bicara soal training. Tetapi di situ kita sudah melakukan coaching. Kita sudah ada di luar lapangan permainan, kita tidak bareng dengan mereka. Ketika dalam tahap coaching ini pelatih masuk ke dalam lapangan, maka tentu pelatih akan diberi kartu merah. Banyak orang tua, saudara, yang anaknya berusia 13 sampai 18 tahun sering masuk ke lapangan. Melakukan hal-hal intervensi, orang tua memeriksa handphone yang dimiliki oleh sang anak. Berapa banyak anggota jemaat di tempat ini yang punya anak usia 13 sampai 18 tahun masih memeriksa handphone, masih memeriksa WhatsApp chatting yang dilakukan oleh sang anak. Maka ketika itu terjadi muncul reaksi dari sang anak, ada rasa marah. Padahal ini masa coaching, di mana kita sudah di luar, kita sesekali masuk untuk time out, mengingatkan caranya tetapi bukan intervensi. Di usia inilah kemudian muncul banyak perselisihan ketika orang tua senantiasa mengkoreksi perilaku anaknya. Padahal di usia 13 sampai 18 tahun yang dilakukan bukan mengkoreksi perilaku, tetapi menanamkan nilai-nilai apa yang harusnya dilakukan. Dan ketika sudah berada di periode lebih dari 18 tahun, maka orang tua harus menjadikan anak sebagai sahabat, membangun hubungan dengan anak. Bagaimana mungkin kita bisa mendidik anak-anak sehingga menjadi baik ketika kita tidak menjadi sahabat bagi mereka? Bagaimana kita bisa mengatasi persoalan mauku atau mau orang tuaku kalau kita tidak hadir sebagai sahabat? Maka ketika memiliki anak di dalam usia 18 tahun ke atas, jadikan mereka sebagai sahabat. Jadikan mereka sebagai orang dewasa, hormati pilihan mereka. Hormati pilihan anak-anak dan biarkan anak-anak bertanggung jawab atas pilihannya. Karena usia mereka sudah dewasa. Maka ketika anak-anak melakukan sesuatu, diingatkan konsekuensinya. Kalau kamu memilih fakultas ini, ingatkan konsekuensinya ini. Kalau kamu memilih pacaran, berarti konsekuensinya ini. Itu yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Menanamkan nilai, menunjukkan konsekuensi. Dan yang kedua, terima mereka dalam kasih. Anak-anak yang sudah beranjak remaja atau dewasa tentu melakukan banyak kesalahan. Tetapi mari kesalahan, kekeliruan mereka kita terima di dalam kasih. Bahwa selalu ada kesempatan untuk mereka memperbaiki diri. Kemudian kita minimalkan omelan dan koreksi perilaku. Seharusnya di keluarga-keluarga Kristen yang namanya omelan-omelan itu harus sangat minim.
Semakin banyak omelan berarti semakin tidak sehat keluarga kita. Itu yang dikatakan Efesus 6 ayat 4. Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Maka yang dilakukan adalah koreksi perilakunya. Koreksi perilakunya dan transisikan tanggung jawab. Orang tua, kurangilah omelanmu. Jangan koreksi perilaku, tapi tambah waktu untuk bersama dan menanamkan nilai. Supaya apa yang baik itu bisa masuk ke dalam didikan. Perilaku anak-anak sekarang itu adalah cerminan dari didikan orang tua. Maka jangan pernah menyalahkan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita tidak punya nilai-nilai tentang Kristus. Karena mungkin sebagai orang tua kita tidak menanamkan itu. Maka pertanyaan yang di awal menjadi bagian tema kita, mauku atau mau orang tuaku? Maka jawabnya sebenarnya gampang sekali saudara. Mauku atau mau orang tuaku? Ya harusnya maunya Tuhan. Karena kalau saya ngomong gitu khotbah cepat selesai saudara, saya diomelin panitia. Ya, mauku atau mau orang tuaku? Maunya Tuhan. Bagaimana kemudian anak, teman-teman yang masih muda punya keinginan, punya harapan dan sebagainya, baik, good, oke. Tapi apakah yang Tuhan katakan tentang apa yang menjadi harapan teman-teman? Para orang tua juga bukan cuma sekedar melarang, tapi lihat apa yang Tuhan katakan terhadap peristiwa yang dialami. Maka bulan keluarga ini menjadi momen yang menarik bagi kita untuk mengadakan family talk, untuk mengadakan percakapan iman di tengah keluarga. Di tengah situasi kehidupan yang saat ini begitu cepat, maka sangat baik ketika kita bisa melakukan percakapan-percakapan iman. Jangan-jangan muncul gesekan mauku atau mau orang tuaku karena tidak pernah ada percakapan iman di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Tidak pernah kita sebagai orang tua atau sebagai anak meluangkan waktu minimal seminggu sekali untuk makan bersama anggota keluarga. Meletakkan gadget kita masing-masing dan berdiskusi. Apa yang menjadi pergumulan orang tua, apa yang menjadi pergumulan anak. Mauku atau mau orang tuaku akan bisa kita atasi ketika kita duduk dalam dialog. Tugas orang tua adalah memberikan dukungan, mengingatkan ketika anak melakukan kekeliruan. Tetapi jangan pernah mengambil tanggung jawab mereka. Ada banyak orang tua melakukan sistem parenting helikopter view. Jadi helikopter itu kan di atas ya saudara. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, orang tua langsung intervensi. Hasilnya ketika itu terjadi, anak-anak menjadi tidak mandiri. Sangat banyak saya menjumpai ketika orang sudah menikah, kemudian melakukan konseling dan persoalannya adalah salah satu dari pasangan itu tidak bisa meninggalkan anggota keluarganya. Sebagai sebuah keluarga dia solid, tetapi sebagai sebuah individu ketika bergabung dengan istrinya membentuk sebuah keluarga kecil, dia lemah dan tidak berdaya. Ini adalah sebuah persoalan. Maka hari ini saya mengajak kita semua yang ambil bagian dalam kebaktian ini, mari kita lihat, redakan konflik-konflik yang ada. Anggota keluarga kita punya bahasa kasih yang berbeda. Mauku atau mau orang tuaku akan bisa kita atasi ketika kita berdialog sesuai dengan bahasa kasih anggota keluarga kita masing-masing. Ingatlah bahwa Kristus berbicara kepada kita, kepada anak dan kepada orang tua. Maka bukalah hati kita. Dengarkan apa yang Kristus kehendaki di tengah keluarga yang kita miliki. Kristus menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita. Saudara-saudara, kita meyakini bahwa Bapa Sorgawi memiliki rencana yang indah untuk keluarga kita. Untuk meresponi firman, mari kita naikkan pujian Bapa Sorgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu.
Saudara, kita menaikkan syafaat kita, mari berdoa. Tuhan Sang Sumber Cinta Kasih, biarlah kiranya bukan keinginan kami yang terjadi di setiap peristiwa kehidupan yang kami jalani. Biarlah kiranya bukan mau kami, bukan mau anak atau mau orang tua, tetapi maunya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur untuk orang tua yang Tuhan hadirkan bagi kami. Orang tua kami mungkin bukan orang tua yang sempurna. Anak-anak kami mungkin juga bukan anak-anak yang sempurna. Tetapi ketika Tuhan menghadirkan mereka di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan keluarga yang kami jalani. Hari ini Tuhan, kami secara khusus mengingat rekan-rekan kami, saudara kami yang saat ini sedang merayakan tanggal kelahiran mereka. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan karuniakan bagi mereka, untuk peringatan tanggal kelahiran mereka. Kiranya Tuhan memperlengkapi sukacita mereka dengan hadirnya Tuhan di tengah keluarga. Memperlengkapi sukacita mereka sehingga apa yang jadi harapan dan cita-cita mereka boleh terwujud, terkabul seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Hari ini kami pun berdoa Tuhan, bagi sahabat-sahabat kami yang sedang sakit atau sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bila kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa mereka rasakan, mereka bisa memaknai bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah sehatnya mereka maupun juga di tengah-tengah sakitnya fisik mereka. Kami mengingat saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang juga memiliki beragam pergumulan di tengah kehidupan ini. Bila kiranya mereka boleh tetap melihat bahwa Tuhan berkuasa atas semua yang terjadi di tengah hidup ini. Kami mengingat Tuhan, rekan-rekan kami yang sedang menjalani pendidikan. Mereka yang menjalani pendidikan jarak jauh, atau mungkin sebagian sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, semangat juga sukacita di dalam berproses di tengah pendidikan mereka. Kami mengingat rekan-rekan kami yang saat ini mungkin sedang mencari tempat pendidikan lanjutan. Bila hikmat Tuhan menolong mereka, sehingga mereka menemukan sekolah atau kampus yang tepat untuk mereka belajar, untuk mereka kembali mengupgrade ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Hari ini kami mengingat rekan-rekan kami yang sudah bekerja. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang didapatkan, biarlah kiranya ketekunan yang daripadamu boleh mereka terus miliki. Berkati mereka yang melakukan pekerjaan dari rumah. Berkati pula mereka yang harus melakukan pekerjaan di lapangan, tidak bisa melakukan pekerjaan dari rumah. Tuhan tetap menyertai mereka. Kami mengingat rekan-rekan kami yang terus bergumul untuk mencari pekerjaan. Di tengah kesulitan-kesulitan yang terjadi, biarlah kiranya semangat mereka tetap terpelihara. Mereka boleh mendapatkan pekerjaan seturut dengan kemampuan yang mereka miliki, dan tentu saja seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mereka boleh terus melihat jalan terang yang Tuhan sediakan. Hari ini kami mengingat rekan-rekan kami yang sedang bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka dengan hikmat Tuhan boleh melihat orang yang tepat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka yang bergumul mencari pasangan hidup senantiasa melibatkan Tuhan dan bukan ego mereka sendiri yang berkuasa. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Tuhan juga menolong dan memberkati sehingga segala sesuatu yang diperlukan juga boleh didapatkan dengan baik, memperlengkapi sukacita mereka pada saatnya ketika mereka menikah. Kami berdoa bagi rekan-rekan yang sedang menjalani hubungan pacaran. Bila kiranya Tuhan senantiasa dilibatkan, sehingga di tengah proses ini mereka boleh terus melihat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Dan harapan untuk kemudian membawa relasi pacaran ini ke gerbang pernikahan juga dapat terwujud. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga muda yang terus bergumul di dalam mengasuh anak mereka. Tuhan juga boleh menolong dan memberkati sehingga boleh mengasuh anak dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi pasangan-pasangan, bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang didera persoalan. Mereka yang kehilangan rantai cinta kasih,
mereka yang diambang perceraian, mereka yang kehilangan rasa cinta satu dengan yang lain. Hadirlah Tuhan dalam kehidupan mereka. Rekatkan kembali ikatan cinta yang mulai memudar. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati sehingga mereka yang bergumul dengan pernikahannya boleh terus melihat bahwa Tuhan adalah nahkoda di dalam kehidupan mereka. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami, baik yang dekat dengan kami maupun yang jauh dengan kami, di luar kota, luar pulau, bahkan mungkin di luar negeri. Tuhan yang boleh menyertai keberadaan mereka. Tuhan menyertai dan memberkati mereka seperti Tuhan menyertai dan memberkati kami. Hari ini kami mengingat Tuhan untuk gerejamu GKI Serang di dalam perayaan bulan keluarga tahun 2021. Tuhan yang menolong dan memberkati sehingga bulan keluarga ini boleh menjadi perekat dan pengingat kasih Tuhan di tengah keluarga. Tuhan berkati pendeta, penatua, aktivis, segenap umat dan simpatisan sehingga mampu terus bersinergi satu dengan yang lain untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi GKI Serang. Tuhan membalut setiap hati yang terluka. Tuhan memulihkan setiap langkah kaki yang goyah dan lunglai. Tuhan terus menghadirkan semangat, sukacita dan kesatuan hati sehingga gerejamu ini terus bertumbuh dan boleh menjadi berkat bagi lingkungan. Bahkan kami terus membawa di dalam doa kami bangsa dan negara kami yang bergumul dengan COVID-19. Tuhan menolong dan memberkati sehingga kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh para pemimpin bangsa adalah kebijakan yang pro rakyat, yang mementingkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan atau ambisi pribadi dan golongan. Kami membawa bangsa kami supaya bisa keluar dari pandemi ini. Kami berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan di dalam mempersiapkan ibadah-ibadah di masa pandemi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memperlengkapi mereka, memperlengkapi rekan-rekan yang ada di tim multimedia. Biarlah mereka tetap memiliki semangat dan sukacita bahwa pelayanan mereka senantiasa dikhususkan untuk Tuhan dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah, kami pun membawa doa-doa yang menjadi pergumulan pribadi kami. Setiap doa yang kami panjatkan kepadamu, di rumah, di kantor, di gereja, juga di mana-mana tempat. Bila kiranya Tuhan mau mendengar, mengabulkan seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Dan hari ini kami berdoa, berikan kami kekuatan untuk menghadapi hari ini ya Tuhan. Sehingga kami tidak terkejut sekiranya ada hal-hal baru yang Tuhan izinkan terjadi di dalam bagian kehidupan yang kami jalani. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia
Firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 5 dan 8 menyatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kini, marilah kita kembali pada kehidupan bersama dengan keluarga dan sesama kita. Kiranya dalam penyertaan dan bimbingan Allah, kita mau selalu memberi ruang untuk saling memperhatikan, menyatakan kasih dan pengertian akan sesama. Kiranya kasih Kristus melingkupi dan hadir di dalam setiap rumah kita bersama dengan Allah. Dengan bangkit berdiri, mari kita meminta Tuhan memberkati rumah dan keluarga kita melalui pujian berkat bagi keluargaku. Saudara, lanjutkan ibadah kita di tengah keseharian hidup dan ingatlah untuk terus melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Sekarang terimalah berkat-Nya. Cahaya yang bersinar mencerahkan perjalananmu, angin yang berhembus mencairkan kebekuan hatimu, dan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang setia pada janjinya datang menyapamu dalam kidung kasih yang menghadirkan damai sejahtera. Haleluya. Mari kita menjadikan rumah kita yang mesra penuh ucapan syukur dan semua karena Tuhan ada di dalamnya. Mari kita menaikkan pujian PKJ 288. Inilah rumah kami.